bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala al-mu'allif rahimahullahu nafa'ana Allahu bi ulumihi fid dharin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi dengan menyebut nama Allah Ar-Rahmani yang maha pengasih, Ar-Rahimi yang maha penyayang. Alhamdulillahi, segala puji lillahi itu hanya untuk Allah. Alladzi, yaitu zat Faradot taubata, yang telah mewajibkan untuk bertaubat. Wa harramal israra, dan zat Allah yang telah melarang al-israra, menumpuk-numpuk dosa. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu katibul athari, dan aku bersaksi bahwasanya la ilaha, tidak ada Tuhan yang wajib disembah dengan sebenarnya, illallahu, kecuali Allah, wahdahu la syarika lahu, Allah yang maha wahid, maha wahdah, la syarika, tidak bersyirikat, tidak bersekutu, lahu, bagi Allah. Katibul asari, yaitu yang menyempurnakan seluruh kejadian-kejadian. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu safwatul ahyari, dan aku bersaksi bahwasanya sayyidana, junjungan kami, junjungan kita, wa nabiyyana, dan nabi kita, Muhammadan, yakni Nabi Muhammad, abduhu, adalah hambanya Allah, wa rasuluhu, dan adalah utusannya Allah. Safwatul akhyar, safwatul ahyar, yang terbaik, pilihan-pilihan yang terbaik. Nabi yang yang terbaik, ya, pilihan yang terbaik. Safwatul ahyar, safwa itu terbaik, ahyar yang terpilih. Sallallahu, moga memberikan rahmat Allah, wasallama, dan memberikan salam sejahtera, alaihi, kepada baginda Nabi, wa ala alihi, dan juga kepada keluarganya baginda Nabi, wa sahbihi, dan juga kepada para sahabatnya Nabi, as-sadatil abrori, yakni para pemimpin-pemimpin kebaikan, para pemimpin-pemimpin yang baik, sadatil abror. Wa ba'du, dan sesudah basmalah, walhamdalah, wassalah wassalam ala rasulillah, fahadha, maka adapun ini ta'liqun ala wasiyati syekhil arifi billahi ta'ala,
Abi Ishaq Ibrahim Al-Masbuli. Billahi tadi situ ya Syekhul Arifi Al-Masbuli. Tayyaballahu sarahu. Fahada maka adapun ini taklikun adalah penjelasan ala wasiyati syekhi atas atau terhadap wasiat syekh al-arifi yang arif, seorang syekh yang arif billahi ta'ala terhadap Allah yang maha agung. Abi Ishaq wa Ibrahim, yaitu Syekh Arif Abi Ishaq Ibrahim Al-Masbuli, kalau baca Al-Masbuliyu, yang bangsa Al-Masbuli, negeri daerah. Tayyaballahu sarahu, yang telah Allah baguskan, yang telah Allah baguskan. Sarahu, Allah baikkan, ya. Sarahu usianya, umurnya. Wa ja'alal jannata, dan semoga Allah jadikan al jannata surga, mutaqallabahu wa maswahu, mutaqallabahu tempat kembalinya syekh, wa maswahu dan tempat abadinya. Wa nafa'ana, dan semoga Allah berikan manfaat kepada kita, wal muslimina, dan kepada seluruh orang-orang muslim, bibarokatihi, dengan sebab keberkahan Syekh Al-Arif Billah tadi Abi Ishaq Ibrahim. Wa a'ada alayya wa alaihim, dan semoga kembali efeknya alayya kepadaku, wa alaihim juga kepada mereka. Siapa nih mereka? Min solihi dakwatihi, dari keikhlasan dakwahnya beliau. Dakwahnya ikhlas, ya. Orang yang dakwahnya ikhlas itu tidak karena dan tidak sebab, ya, enggak karena dan enggak sebab apapun. Dia berdakwah itu karena merupakan atau atas menyadari karena dakwah itu adalah perintah Allah dan Rasulnya. Ud'uni, apa namanya, dalam Al-Quran, ya, mintakan, ya, serulah umat manusia itu, ya, ke jalan Allah, ya, perintah. Ud'u ila sabili ilaih, nggak punya ilaih. Serulah umat manusia. Sampai-sampai bukan seorang yang syekh, seorang ulama, seorang mubaligh, seorang kiai saja yang wajib berdakwah. Tapi setiap per individu itu wajib berdakwah. Terutama dakwah terhadap dirinya, dakwah terhadap keluarganya, ya, terhadap familinya, terhadap teman-temannya, para sahabat, orang-orang muslim. Wajib ngasih tahu dakwah dia. Seru. Itu keikhlasannya, ya. Laksana mata air mengalir terus, ya, diambilin sama orang dia nggak peduli, tetap mengalir terus. Kecuali kalau dicor, udah dicor masih ada dia mah, ya, di dalam tembus juga ntar tuh, ya, meskipun dicor tetap tembus, tetap basah. Itu dakwah tuh seorang yang ikhlas.
ataupun seperti turunnya air hujan, nggak pandang bulu. Ya, dia pokoknya mengikuti perintah Allah, suruh turun, turun. Hujan di mana? Ya, diperintahkan berhenti, dia berhenti. Itu dakwah, nggak pandang bulu. Ya, semuanya diturunin hujan. Tempat orang maksiat kehujanan, orang yang taat kehujanan, muslim kehujanan, ya, non muslim pun kehujanan, hewan, pepohonan, semuanya itu dakwah. Nggak seperti dakwahnya air pump. Air pump itu kalau nggak dibayar berhenti, nggak ngalir. Ya, itu air pump tuh. Wah, kalau dibayar bulan ini, mampet terus udah kita. Ya. Apalagi kalau dakwahnya seperti air comberan, udah nggak beres. Ya, nggak ada gunanya. Kita belajar. Ya. Kalau dihadiahin ambil, orang dihadiahin. Jangan ditolak rezeki dari Allah. Ya. Bersyukur. Orang mau dapat pahala, kalau kita tolak nggak jadi dia dapat pahalanya. Ambil. Kalau kita nggak mau, serahkan lagi kepada fakir miskin, ya, pada yatim piatu dan yang lain sebagainya. Kalau kita nggak mau, kalau yang kita mau, silakan untuk infak, nafkah. Wallaha ta'ala as'alu, dan hanya kepada Allah Ta'ala as'alu, aku memohon. Bahasanya yang lebih enak, jangan minta sama Allah. Bahasanya lebih sopan, memohon. Wallaha mendahulukan maf'ul, itu lebih utama. Wallaha ta'ala as'alu, dan hanya kepada Allah lah, kepada Allah Ta'ala as'alu, aku memohon. Memohon apa aja? Hanya kepada Allah. Ayyan fa'abihi, agar Allah berikan manfaat pada ini kitab. Kitab ini berikan manfaat. Wa ayyaj'alahu khalisan liwajhihi, dan semoga Allah jadikan, ya, apa namanya, ini Syekh, yang kitab tadi, khalisan liwajhihi, menjadikan karyanya beliau ini khalisan liwajhihi, ikhlas liwajhihi, karena Allah. Innahu, sesungguhnya Allah, ala kulli syai'in qadir. Ya, qadir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ala kulli syai'in qadir. Terhadap segala sesuatu itu sangat berkuasa. Allah sangat berkuasa. Itu sebuah tauhid, sebuah keyakinan. Jadi Allah sangat menghendaki apapun, sangat berkuasa. Memberikan manfaat, ya, kepada ini kitab, memberikan paham kepada kita semua, memberikan manfaat kepada kita, dan bisa kita mengamalkan nasihat dari Syekh Mu'allif Hajar kitab ini, supaya kita mengamalkannya. Kita mohon kepada Allah, innahu ala kulli syai'in qadir. Nah, ya, Allah kuasa, kita dikehendaki oleh Allah mampu mengamalkan nasihat beliau. Sama dia nasihatin, kecuali bagi yang nggak mau dia nasihatin. Awalul wasiyati, pertama nih, ya. Adapun awal wasiatnya Syekh, boleh awal wasiyati, pada awal wasiat Syekh, alaika ayyuhal akhu bil istiqamati fit taubati. Alaika, wajib bagimu, ayyuhal akhu, wahai saudara,
wahai saudara, kita saudara semua. Makanya akhu di sini artinya ya khusus bagi muslim laki-laki yang menjadi pemimpin ya, menjadi calon pemimpin. Jadi ayyuhal akhu, wahai saudara muslim laki-laki, kita saudara semua. Dan muslim adalah bersaudara. Ini akhu ya. Artinya bagi muslim laki-laki ini berkewajiban apa? Bil istiqomati fit taubati, untuk senantiasa continue fit taubati, di dalam bertaubat. Continue, konsekuen ya, senantiasa konsekuen dengan taubat. Karena laki-laki adalah pemimpin, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu adalah pemimpin bagi setiap kaum wanita. Kalau laki-lakinya mampu menjadi pemimpin, wanitanya juga, istrinya itu, anak-anaknya menjadi baik, menjadi istiqomah di dalam taubat. Tuh. Ya, karena makanya cuma aku bagi kaum laki-laki, muslim laki-laki. Muslim perempuan bagaimana? Ya wajib. Ya, karena yang diandalkan pertama tadi adalah laki-laki karena sebagai pemimpin dia. Istiqomah. Atau batu fil lughati ar-ruju'u. Taubat itu, kalimat taubat, adapun taubat fil lughati menurut bahasa ar-ruju'u yaitu pulang. Alias kembali. Ini pulang kembali. Itu rojak. Yuqalu ya, dikatakan juga, dibilang juga taba. Ya. Orang yang taubat, orang yang kembali. Taba. Ay roja'a, yaitu kembali alias pulang. Gua taubat, gua nggak mau di sini lagi, pulang udah dia pergi. Gitu ya. Taubat menurut bahasa rujuk kembali. Ya berarti suami talak 1, talak 2. Dia menyatakan talak 1 sama istrinya. Ya. Begitu dia talak 1 dia ucapkan, maka jatuh talak 1 tadi. Kemudian masa iddahnya adalah 3 bulan 10 hari. Di masa iddah 3 bulan 10 hari, dia belum rujuk, habis masa iddahnya, maka wajib menikah lagi. Gitu jadinya. Ya. Kalau udah 3 bulan 9 hari, dia rujuk. Ya, 3 bulan kan sehari lagi tuh. Ya malam cuma lebaran. Ya. Sehari lagi. Dia rujuk, ya. Rujuk ah. Maafin ya. Kita kembali lagi, kita rujuk. Nah, iya bang, beres. Udah. Ya kok udah. Ya, itu namanya rujuk. Kalau udah habis masa iddahnya 3 bulan 10 hari, nah, wajib nikah lagi jadinya. Makanya nggak boleh ya, laki-laki itu nggak boleh sembarangan mengucapkan talak, mengucapkan cerai atau bahasa yang sama. Ya, kalau sekaligus nggak boleh. Sekaligus, misalkan bahasanya begini, buat talak 3 langsung, itu bisa kembali lagi atau enggak ya? Iya. Kalau talak 3, iya langsung ngomongnya. Ya, talak 3 kamu, ya itu berarti habis. Dia, ya istrinya itu mesti begitu habis iddahnya 3 bulan 10 hari, dia mesti kawin dulu, nikah dulu kepada laki-laki lain. Begitu nikah kepada laki-laki lain dan dia wajib didukhul, ya habis nikah wajib didukhul, cicipin dulu. Ya, kemudian dicerai lagi sama suaminya, dicerai lagi sama suami yang kedua ya, nunggu lagi 3 bulan 10 hari, 3 bulan 10 hari baru boleh kembali sama suaminya nikah lagi. Yang dulu. Tapi kalau dia itu selama 3 bulan 10 hari, belum 3 bulan 10 hari, udah balik lagi, bisa nggak? Nggak boleh.
talak 3 habis langsung walaupun baru 1 kali. iya. Kalau talak 3 tuh langsung ucapannya dari Iya, ucapan dia. ucapannya. Iya, dari ucapan dia. Nunggunya kawin lagi, nungguin. Kita habis kawin. Baik dilepas. Iya, meskipun 3 bulan 10 hari, ya. Kita Belum nunggunya kawin dia dulu. nih. Belum kawin udah setahun, 2 tahun belum kawin lagi. Belum boleh kita balik sama dia. Kalau kita mah boleh, kapan juga. Ya, orang lain. Makanya kita nunggunya kawin dulu. Iya. Enggak. Dia mau bini dia tadi. Iya. Mau berapa tahun aja. Ya, belum ada yang demen sama dia. Ya. Belum ada yang demen sama dia, mana udah tua, udah mereka, udah tepos. Gitu umpamanya. Ya. Nah, udah gitu nikah sama laki-laki yang lain itu nggak menyerahin. Iya. Itu namanya siang nakalan. Absyok. Yang lama Ya udah. Nggak mau nyerahin dia. Kalau bini gua nggak mau nyerahin, ya udah. Nggak bisa kita. Kalau kong kaling kong. Nggak boleh. Kalau diniatin jadi mut'ah. Iya, nggak boleh nggak niatin. Iya, kong kaling kong. Jadi semuanya kalau paling kalau artinya nanti teman kita, sahabat kita yang baik itu punya kesadaran kalau memang laki-laki itu pada pengen balik lagi. Ya, teman kita yang baik, teman kita yang soleh dah tuh, ya. Punya kesadaran ntar sama anak mah kita dibatasan. nikahin, ente, ya, gitu. Nikahin, ngomong dulu nikahin, tapi jangan ngomong dilepas. Ya di dalam hati nggak masalah, dalam hati mah. Yang nggak ngomong dilepas itu kalau gue nikahin gue lepas, nggak boleh. Tapi dalam hati, di dalam hati lain, nggak jadi hukum di dalam hati. Hukum itu kan di lisan. Itu dinikahin sama teman kita, ya beberapa hari, kemudian dilepas, dicerain. Nah, tunggu masa idahnya 3 bulan 10 hari baru boleh. Gitu. Begininya cakep, boleh gak lepas. Hah? Nyesel belakang. Nyesel belakang. Gue lebih beda dengan perempuan. Kalau perempuan mau bilang 1000 kali minta dicerain nggak jadi. Ya, nggak jadi. Terus kan? Wa fi syar'i, dan menurut syarak taubat itu ar-ruju'u amma kana mazmuman fi syar'i ila ma huwa mahmudun fi syar'i. Menurut syarak, ya, menurut syariat, taubat itu adalah ar-ruju', yaitu kembali amma kana mazmuman, dari sesuatu yang buruk fi syar'i, yang dipandang di dalam syariat, ya, buruk di dalam syariat, ila ma huwa mahmudun fi syar'i, menuju kepada sesuatu yang terpuji menurut syariat. Itu taubat menurut syariat. Ya. Tadinya dia banyak maksiatnya, nggak ibadah, ya, nggak ibadah terus. Meskipun nggak banyak maksiat, tapi dia nggak ibadah, nggak sholat, nggak puasa. Ya. Meskipun dia nggak maksiat, itu kan celah ya di dalam syariat. Mazmuman itu hina. Apalagi ada maksiat umpamanya. Ibadah mah ibadah, tapi tetap maksiat. Nah, ini hendaknya kalau menurut syariat dia segera kembali ya ila ma huwa mahmudun fi syar'i, kepada sesuatu yang terpuji, yakni menurut syariat. Ya taubat, udah ya tinggalin dah tuh maksiat. Udah benar-benar yang enggak mau udah. Nah, itu namanya kalau menurut syariat. Walaha bidayatun wa nihayatun, dan itu tetap pada taubat. Karena banyak santri ini artinya begitu ya. Itu tetap pada taubat, bidayatun wa nihayatun, ada batas awalnya dan ada batas akhirnya. Ada batas awalnya, batas permulaan. Pabidayatuha, maka adapun bidayatuha, pengawalan permulaan taubat,
atau batu minal kabairi summa sogoir summal makruhat summa min khilafil ula min khilafil aula, pakai ada iya itu ya, summa min ru'yatihil hasanat summa min ru'yati annahu soro ma'dudan min fuqara'is zaman summa min ru'yatihi annahu sadaqa fit taubat summa min kulli khatirin yakhturu lahu fi ghairi mardatillahi ta'ala. Ini awal permulaan. Bertaubat itu atau batu minal kabair yang pertama, seseorang itu dia bertaubat minal kabair dari dosa-dosa yang besar. Dosa-dosa yang besar dia taubat, udah dia tinggalkan, udah nggak mau. Apa dosa yang besar? Ya, dosa yang besar itu ya membunuh yang bukan hak, berzina, ya, mencuri, dan kemudian syirik, durhaka kepada orang tua, ya, itu dosa-dosa yang besar tuh. Udah dia tinggalin, udah dia taubat, udah nggak mau lagi udah. Ya. Kalau yang besarnya atau dosa besarnya sudah dia taubati, summa sogoir, baru kemudian dosa-dosa yang kecil, nggak mau. Udah dosa yang kecil apa? Dusta. Dosa kecil itu dusta. Ya, apalagi mendengar sesuatu yang nggak baik, ya, melihat sesuatu yang dilarang, ya, itu dosa termasuk daripada dosa-dosa kecil. Akan tetapi para hukama, para ahli zuhud mengatakan nggak ada dosa besar dan nggak ada dosa kecil. Seluruh dosa itu besar. Kenapa? Karena kepada siapa kamu berdosanya, bukan soal kecil dan besarnya, ya. Dosa itu kepada Allah, maka dianggapnya seluruh dosa itu besar kalau sama mereka. Gitu. Ya songong lu pada gokil mah gitu. Ya dosa kecil juga besar sama Allah. Ya emang Allah lu anggap apa gitu. Ya tetap dosa besar. Nah, ini ya. Jadi dari dosa besar kemudian dosa kecil, udah dia tinggalin dosa kecil juga. Karena emang kalau palanya udah kepegang, buntut ngikut biasanya. Asal jangan putus, emang putus kagak kalau ini mah. Ya, kalau cecek putus. Dosa kecil dia tinggalkan, dia taubat udah. Summal makruhat, kemudian al makruhat. Apa sih makruhat itu? Sesuatu yang tidak disukai oleh Allah. Ya, sesuatu yang tidak disenangi oleh Allah. Makruh ada makruh kabair, ada makruh sogoir, ada makruh besar, ada makruh kecil. Makruh kecil. Kedua ya, jadi makruh hal-hal yang makruh yang dibenci oleh Allah, nggak suka Allah, itu tinggalkan. Sudah. Kalau di Fathur Rabbani sampai hal yang mubah, ya dia mah ya bukan yang makruh aja, tapi yang mubah juga. Ini hal yang makruh. Summa min khilafil aula. Kemudian dia bertobat min khilafil aula, apa khilaf aula itu? Ya ini khilaful ula itu menyalahi sesuatu hal yang dia enggak tahu. Ya, enggak tahu dalil-dalilnya. Gitu ya. Perintah Allah dia salahin. Ya, dia salahin, dia nggak tahu tuh. Ini khilafil ula nih. Ataupun larangan Allah itu dia benci sama larangan Allah. Apain sih? Ya, pakai nggak boleh judi gitu. Ya, ngapain sih makin nggak boleh berzina? Kata Haji Umar, karena itu adalah godaan syaitan. Itu ya. Boleh tuh judi ya, kalau macam apa aja yang berbau. Ini taubatin udah, taubat tinggalkan semua. Menyalahi perintah dan larangan.
Summa min ru'yatihil hasanat, kemudian bertaubat dari merasa dirinya baik. Ya. Ini orang yang merasa dirinya baik aja hina masih. Makanya Anda bilang ini tuh ya. Orang yang mampu menunaikan orang yang belum mampu menunaikan qiyamul lail, sholat malam walaupun 2 rakaat, belum mampu dia. Kenapa belum mampu? Itu karena masih dibelenggu oleh hawa nafsu. Belum mampu. Kemudian dia merasa mampu udah melakukan qiyamul lail, sholat sunnah walaupun 2 rakaat, itu pun dia masih dibelenggu oleh hawa nafsu. Kenapa? Summa min ru'yatil hasanah. Dia malah berasa, beranggapan dirinya itu udah baik. Didorong oleh hawa nafsu. Ya, merasa baik aja udah sombong. Nah, orang yang merasa mampu itu sombong, takabur dia. Ya, merasa mampu. Gua baru lagi 2 rakaat. Ya. 100 rakaat aja juga. Ah, udah. Ya, ini tuh. Jadi merasa baik udah. Ya. Itu taubat hendaknya orang yang punya merasa baik. Nah, ini perjalanan, makanya disebutnya al minahussaniyah, yaitu perjalanan thariqah menuju al-saniyah, itu adalah tangga-tangga atau derajat-derajat yang tinggi. Ya. Orang yang menuju kepada derajat atau tangga-tangga yang tinggi, yaitu perjalanan tasawuf, ya, sufiyah. Nah, ini caranya. Pertama adalah taubat dulu. Kalau ingin mengikuti menjadi benar, ya, memasuki perjalanan thariqah, ya, itu diawali dengan taubat. Taubat itu enggak cukup, ya, bagi orang yang merasa kepada Allah banyak dosanya. Enggak cukup dia taubat 1 kali, ya, tapi setiap malam dia bertaubat selama 41 malam. Ya, dia mohon ampun kepada Allah. Ya Allah, ya, ampunilah hamba-Mu ini dan ampunilah kedua orang tua hamba, terus selama 41 malam. Tuh caranya. Awalnya adalah dengan bertaubat, mohon ampun kepada Allah. Perjalanan torek itu pertama taubat dulu semuanya, memperbaiki diri dulu. Nah, ya, coba apa ya, yang dimana saja, ya, yang hadir di tempat ini walaupun cuma ada 3 orang, ya, ataupun yang ada di rumah masing-masing, ya, bukan, mohon maaf, bohong saya, bohong. Banyak juga sih yang hadir, teman. Cuma takut digerebek doang, bilangnya 3 orang. Ya, yang hadir mah, cuman bocah mulu ini, Pak. Ya, bocah mulu. Saya juga masih bocah. Gulam. Ini, ya, taubat dulu ya. Pertama harus taubat. Kalau nggak taubat, dari awal tadi. Para ambiya bertaubatnya itu lama dia. Nabi Allah Adam alaihissalam, ya, hanya 1 kekhilafan. Taubatnya itu konon kabarnya riwayatnya 200 tahun. Ya. Baru bertemu dengan Siti Hawa di Arafah, baru diterima taubatnya oleh Allah. Itu Nabi Adam. Nabi Allah Nuh alaihissalam, ya, dia bertaubat kepada Allah. Setelah dia itu nggak sabar minta kepada Allah agar orang-orang kafir dihancurkan oleh Allah. Nabi Allah apa lagi? Nabi Allah Yunus, ya, dia bertaubat di dalam ikan. Di dalam ikan, ya, bukan apa tuh yang besar, ikan laut, ya. Iya. Dengan bertasbih kepada Allah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, terus, ya, dia bertobat, dia mohon ampun kepada Allah secara tasbihnya tadi. Ada satu nggak sabarnya doang dia. Kaumnya itu brengsek kaumnya, nggak sabar dia tinggalkan itu kaumnya. Dalam dakwahnya nggak sabar. Nabi Allah Daud alaihissalam, dia bertobat dengan sujudnya, ya, dia sujud taubat sampai air matanya berlinang itu, ya,
di bawah, ya. Kalau zaman dulu kan sujud nggak pakai kaki, atas sejadah, di tanah langsung dia sujudnya kepada Allah. Sampai air matanya berlinang di tanah itu, belum diangkat sujudnya sebelum ada jawaban dari Allah. Sujud taubat, makanya itu sujud taubat, ulama mengambilnya sujud taubat dari Nabi Allah Daud alaihissalam. Kapan? Ketika dia minta istri orang sahabatnya, ya, untuk dia jadikan istri. Itu, ya, yaitu Siti Hajar, ya. Siti Hajar jadikan istri karena kata beliau di dalam rahim seorang wanita itu ada calon pemimpin besar yang akhirnya terlahirlah Nabi Allah Sulaiman alaihi. Orang dulu mah banyak-banyak kayak kita. Soro makdudan, menjadi makdudan, orang yang diperhitungkan min fuqaraiz zaman, ya, di antara yang di fuqaraiz zaman pada zaman ini. Dia beranggapan termasuk orang yang diperhitungkan dia. Wah, gua gitu. Ya, asal lu sebut nama gua juga biasa sudah. Umpamanya, ya. Atau dengar nama gua juga udah. Ini merasa dirinya, ya. Jadi dia merasa dirinya number one, merasa dirinya hebat, ya. Itu hendaknya taubat itu. Ya, karena masih ada kesombongan di dalam hati. Karena sombong itu adalah bukan sifat manusia, ya. Tapi sombong itu adalah sifatnya syaitan, ya, dan haknya Allah, bukan hak manusia. Kalau Allah boleh sombong, karena punya hak Allah. Kalau manusia nggak boleh sombong, ya, bukan hak manusia sombong. Jadi mendahului Allah. Orang yang sombong tadi, ya, makdudan, yang merasa dia diperhitungkan di tengah masyarakat, ya, di suatu bangsanya, di negerinya, itu termasuk orang yang melebihi Tuhan, nah, ya, mendahulukan Tuhan. Hak Tuhan diambil sama dia. Nah, yang punya hak sombong adalah Allah. Kan bilang ana Allah, gitu Allah bilang, ya, Al-Qahar, Al-Jabbar, itu Allah, hak Allah itu. Ini mesti taubat orang yang begitu, merasa diperhitungkan. Summa min ru'yatihi annau shadaqa bitaubati. Kemudian dia beranggapan dan dia wajib bertaubat kalau dia masih beranggapan annau shadaqa bitaubati, bahwa dia itu benar di dalam taubatnya. Nah, ini, ya, mesti bertaubat dia kalau sudah merasa benar di dalam taubatnya. Makanya para ulama kita, ya, mensarankan jangan pernah tinggal sholat taubat. Kenapa? Enggak beranggapan kita taubat udah benar, kagak, ya. Selalu bertaubat kepada Allah. Tuh, makanya di dalam talqinnya, ya, di dalam baiatnya yang 9 itu banyakin bertaubat kepada Allah. Tuh ada kitabnya tong semua juga. Itu, ya. Ngalap itu ada kitabnya. Ada keterangannya. Taubat, banyakin sholat taubat dan banyakin sujud taubat sering. Ya, jangan ditinggal. Ya. Enggak siang ya malam, enggak malamnya sih. Enggak malamnya siang sholat taubat. Itu merasa benar aja begitu. Kita banyak maksiat, banyak dosa, ya. Summa min kulli khatirin yahturu lahu fi ghairi mardatillahi ta'ala. Kemudian bertobat dari seluruh lintasan yahturu lahu, yang melintas pada orang itu di dalam hatinya, di dalam pikirannya, fi ghairi mardatillahi ta'ala, terhadap sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah. Ada lintasan di dalam hati. Pikiran kotor dah sebutannya. Ya. Victor, pikiran kotor. Tuh. Ya, pikirannya waduh si anu. Andainya, ya. Andainya si anu nih. Ya. Mana montok banget. Ya, mana masih muda. Kotor pikirannya, itu taubat. Sebab orang yang sudah kepada Allah enggak ada lintasan semacam itu. Allah, ya,
Kalau masih ada lintasan semacam itu masih Victor. Belum termasuk orang yang hatinya selalu zikir kepada Allah. Belum. Kan ada tuh begitu dapat dari WA, ya cantik banget, luar biasa cantiknya. Baca sholawat. Yang satu keluar muncul begitu. Ya, astagfirullahaladzim. Nah, itu. Masih ada lintasan kotor ya di dalam pikiran, sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah. Bertaubatlah. Termasuk ingin memukul orang, ingin membunuh orang, ingin mencelakakan orang lain, ingin menzolimi orang lain, ya, ingin menzinahi orang wanita lain, ya, itu lintasan yang kotor di dalam hati, yang sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah. Begitu juga kaum wanita, ya, kaum wanita sama tuh, apalagi wanita dunia sekarang, ya. Sedikit lagi, wa amma nihayatuha, habis ya. Udah itu kan? Wa amma dan adapun nihayatuha, puncaknya, akhirnya, ya, tahapan taubat itu, fataubatu, yakni bertaubatlah seorang tadi, kullama ghafala an suhudi rabbihi ta'ala turfatan. Hendaknya bertaubat seseorang itu manakala hatinya lalai di dalam rangka ingat kepada Allah. Turfatain, walaupun sekejap mata. Ini puncaknya. Ya. Orang-orang yang sudah musyahadah kepada Allah, ya, yang sudah mahabbah kepada Allah, manakala sekejap saja dia lupa sama Allah, dia nangis, dia mohon ampun kepada Allah. Tuh, ya, sekejap doang lupa sama Allah, sudah mohon ampun.